Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inti Channel, saya sekarang berada di alun-alun kota Cimahi, yang mana berhadapan langsung dengan Masjid Agung Kota Cimahi. Untuk sekedar diketahui, Masjid Agung Kota Cimahi pertama kali didirikan pada tahun 1962. Hingga saat ini sudah mengalami beberapa kali pengembangan atau renovasi. Sebelum menjadi megah seperti sekarang, Masjid Agung Kota Cimahi mulanya hanya bangunan panggung seluas 200 meter persegi. Konstruksinya dari kayu dan bambu beratap genting serta berpondasi batu. Bangunan sederhana tersebut didirikan pada tahun 1817 atau 340 Hijriah di atas tanah wakaf R.H.M. Nasir melalui ahli warisnya Raden Hajah Halimah Basyah. Ini tanpa depan Masjid Agung Kota Cimahi. Ini lapangan atau alun-alun, yang mana taman alun-alun sendiri sekarang sedang direvitalisasi melalui bantuan gubernur. Pintu depan masjid. Hingga Indonesia merdeka, masjid sederhana itu masih belum banyak berubah. Bahkan rumah-rumah warga setempat dan kantor perkawinan kaum pada waktu itu, kalau sekarang mungkin KUA, mengelilingi masjid. Ketika itu Cimahi masih berstatus kewedanaan. Pada tahun 1960, rumah warga di sekeliling masjid dipindahkan. Perombakan besar-besar pun dimulai, lalu bangunan baru masjid diresmikan pada 1 Juni 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Khusus Tingkat 2 Bandung, Lilis Somandri. Berdasarkan sertifikat wakaf tanggal 14 Oktober tahun 1992, nomor wakaf 1036, luas tanah pada waktu itu 6120 meter persegi. Untuk pengawasan pengurusan tanah wakaf diserahkan kepada Nasir Wakaf. Bangunannya pun semakin bertambah menjadi 1800 meter persegi. Tahun 1994, aula dan sekretariat TKM direnovasi menjadi 2 lantai. Lantai 1 digunakan untuk DKM dan ruang belajar TKA, TPA, dan RA, sedangkan lantai 2 untuk gedung dakwah dengan dana bantuan dari Bupati Bandung dan swadaya jamaah atau donatur. Seiring perubahan status dari kota administrasi Cimahi menjadi Kota Cimahi pada tahun 2001. Nah, ini tampak masjid dari sebelah utara atau sebelah kanan. Ini ruang tempat parkir sementara, karena nanti tempat parkir ada di bawah taman alun-alun Kota Cimahi. Ini para jemaah habis melaksanakan sholat zuhur. Nanti ini bukan tempat parkir ya, menjadi mungkin halaman biasa aja. Nah, ini kita lihat tanpa masih dalam taman Kota Cimahi. Ini 2 menara yang begitu megah, tingginya 17 meter. Ya, masih dalam perbaikan. Ini taman alun-alun Kota Cimahinya masih direvitalisasi sekitar 90%-an lah, hampir selesai. Masjid Agung Cimahi keberadaannya sekarang juga di dalamnya masih direnovasi sehingga tidak bisa melaksanakan sholat berjemaah di dalam. Yang sholat subuh, duhur, maghrib di halamannya saja. Ini tempat wudhu juga masih dalam tahap renovasi, dalam perbaikan saya lihat. Ya,
sifatnya yaitu sosial. Mudah-mudahan jamaah semuanya kita meningkatkan kepedulian kita. Jangan sampai kita hanya selamat sendiri, soleh sendiri, bahagia sendiri, tetapi kita tidak menengok kanan, tidak menengok kiri saudara kita yang belum mengenal agama, saudara kita yang masih lemah, apakah itu lemah keimanan, lemah keilmuan, lemah ekonomi. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama. Karena apabila kita cuma merasa kita sendiri yang soleh, kita sendiri yang selamat masuk surga dengan keluarganya, sementara orang lain masuk neraka, sementara orang lain celaka, itu kita termasuk manusia yang jahat. Untuk itu saya menghimbau kepada diri saya dan kepada jamaah, mari kita sama-sama menolong diri kita melaksanakan ajaran agama, dan kita pun mengajak orang lain, menyelamatkan orang lain. Jangan sampai kita hanya selamat sendiri. Jadi kepada bapak-bapak yang memiliki ilmu yang banyak, silakan ilmunya sampaikan. Yang memiliki harta, tolong bantu saudara-saudara kita yang lemah. Jangan sampai saudara kita ini yang sedang menderita sementara kita berlebihan. Itulah yang mudah-mudahan dapat saya sampaikan kepada seluruh jamaah. Mari kita menyelamatkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, dan kita juga menjaga tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, masyarakat kita. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan keselamatan oleh Allah, sehingga kita dapat menjadi orang yang selamat dan terhindar dari siksa api neraka, dan bahagia sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh jamaah, mari kita jangan hanya soleh individu, hanya soleh pribadi dan keluarga, sementara lingkungan kita membutuhkan kita. Apakah itu ilmu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La